Boleh, boleh, boleh. Nah, perhatikan ini teman-teman. Sekte Kolirdianisme adalah sekte Nasrani yang muncul di tanah Arab. Paham ini menyatakan bahwa Bunda Maria adalah dewi atau Allah selain Trinitas yang harus disembah. Paham bid'ah ini dikutip oleh Muhammad. Jadi Al-Quran nggak pernah mengutuk konsep ketuhanan dalam iman Kristen. Yang Udah. dikutuk itu pengajaran yang telah dikutuk lama oleh gereja di abad ketiga. Udah. Silakan, Baik. Ustaz. Iya. Ini kau lihat ya. Sebentar Ustaz, saya balikan kamera dulu ya. Biar sebentar. Ini yang saya bawa apa? Tafsir Al-Mukhtasar, ya. Tafsir Riyad. Oke? Ya. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang Nasrani yang menyatakan bahwa Allah terdiri dari 3 unsur, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nggak ada Maria, nggak ada ya. Nggak ada yang seperti kamu itu, Kak. Makanya sudah kubilang ya, sudah kubilang ya. Yang kubawa itu ayatnya ya. Ulama menafsirkan ada 2. Satu ya, yang dikatakan Bapa, Maria, dan Yesus. Itu yang kau jelaskan tadi. Yang kedua ya, tafsirnya adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, itu yang kedua. Jadi kalaunya berkonsep 3 dalam 1, yang namanya Bapa, Putra, dan Roh Kudus, atau namanya Bapa, Maryam, dan Anak, kena semua yang dimaksud Quran. Mau sektenya apapun namanya, mau sekte dari manapun, ya kalau konsepnya seperti itu kena gitu. Ya, jadi secara spesifik Al-Quran itu tidak menyebutkan kemudian ada 3 Tuhan yang kemudian adalah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Lagi-lagi Pak Ustadz itu mengambil tafsir. Makanya tadi saya tunjukkan. Kau aja bawa tafsir. Ya, Kau pun bawa tafsir, makanya aku bawakan tafsir juga. Gimana sih? Ya betul kan? Halah. Tidak cukup sempurna untuk menjelaskan problem-problem dalam konsep ketuhanan. Maka perlulah tafsir untuk kemudian Islam percayai. Makanya saya bilang dari tadi, dalam Quran surah Hud ayat 1 dikatakan bahwa Al-Quran itu kitab penjelas. Tiba-tiba ketika Bapak Ustadz menjawab pertanyaan saya menggunakan tafsir. Iya, jelas dan terperinci. Bukan masalah yang 3 dalam 1 itu, tapi yang terperinci yang dimaksud adalah masalah hukum waris, hukum nikah. Itu yang dirincikan Quran. Berarti Al-Quran tidak cukup sempurna untuk menjawab dan menjelaskan. Sempurna Al-Quran itu terjawab semua. Makanya dia satu ayat itu banyak makna. Makanya banyak tafsir keluar gitu, karena saking sempurnanya gitu. Silakan Ustadz mau tanya kita diskusi dua arah Ustadz, silakan. Oke. Ya, jadi begini ya. Saya mau tanya tuh ya, masalah yang kemarin nih ya teman-teman. Saya mau menanyakan Lukas 2 nomor 11 itu tuh. Ya, ada apa dengan Lukas 2 nomor 11? Lukas 2 nomor 11, di situ yang lahir Tuhan apa manusia itu? Oke, saya jawab. Oke, sekarang dalam konteks iman Kristen, kami menjaga yang namanya perjanjian lama dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu berisi tentang nubuat dan janji-janji Allah yang kemudian dijelaskan dalam Targum Jonathan Kejadian 3:15, dan perjanjian baru itu berisi tentang penggenapan. Kita lihat teman-teman, apakah ada korelasinya? Ya, kita buka dalam kitab Yesaya sebentar. Siapa yang lahir sebenarnya? Tenang saja. Bukakan sebentar. Itu kan terjemahnya kayak gini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kita buka dalam Yesaya 9 ayat 6. Oke, kita baca ya. Saya bacakan Pak ya. Dikatakan seperti ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Perhatikan, anak itu merujuk kepada kemanusiaan. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya.
dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Jadi yang lahir itu